Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'qul wa taysir fi kulli umur dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin lana wa uladina wa masyayikhina innallaha innahu qulubana wa qawalibana mal huda wa tuqa wal afa wal ghina wal mutaladin islam bila mihnatin wal imtihan bi haqqi sayyidi waladi adnan annallahu ja'al hadzal istima' hadzal maqam hadhihi al-umur hadhihi dirasah maimunan mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa anna Allah yudhi thawabati surah mubarakah ila sahib hadal kitab sidil walid Sayyid Muhammad bin Maliki wa Syahli bin Muhammad al-Bini wa jami'a syayikhina in makan wa Allah wa syabir rahmah wal maghfirah wa yadi darajat jannah siril Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, setiap kajian kita sebelum taufik kami harapkan kalian sudah membaca doa ya, sebagaimana yang sudah terbiasa kita laksanakan. Jika kalian sudah masuk di majelis, kalian lakukan pembacaan doa terlebih dahulu, niat dan pembacaan sholawat al-busyra sebagaimana yang sudah kita laksanakan agar lebih singkat lagi waktunya dan kajian kita langsung memasuki ke tema yang kita maksud. Baik, kita akan melanjutkan taklim kita yang pada kesempatan siang hari ini memasuki bagian terakhir dari bab zakat. Insya Allah setelah itu kita akan memasuki pasal yang baru. Pada bab yang terakhir ini yang akan dibahas adalah orang-orang yang dapat menerima zakat. Jadi zakat itu berbeda dengan sedekah. Kalau zakat itu alokasinya harus kepada mustahikun, harus dialokasikan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan aturan Al-Quran. Berbeda dengan sedekah. Sedekah itu kan tidak wajib, hukumnya sunnah. Karena sunnah, maka tidak ada batasan di dalam memberi. Kepada siapapun boleh, tidak ada sekatan, tidak ada ketentuan dari Al-Quran untuk harus diberikan kepada siapa. Ini yang berbeda dengan zakat. Kalau zakat harus diberikan kepada mustahikun. Mustahikun itu orang-orang yang dapat menerima zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, zakat badan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan menjelaskan ada delapan golongan para mustahikin yang dapat menerima zakat. Bisa kalian lihat di halaman 38. Kalau terjemahannya, sementara di halaman 36 itu teks dari kitab Sulamut Taufik disampaikan di dalam kitab tersebut, wa yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibni sabil wa la yajuzu wa la yujzi'u li ghairihim. Yang artinya zakat itu wajib diberikan kepada 8 orang atau 8 golongan berikut ini.
Ya, bisa dilihat di halaman 38 terjemahnya. Yang pertama adalah orang-orang fakir. Orang fakir. Orang fakir itu berbeda dengan orang miskin. Itu di dalam ketentuan hukum Islam demikian. Kalau di Indonesia ini atau di lingkungan kita ini kan hampir kita tidak tahu, hampir kita tidak memahami perbedaan antara fakir dan miskin. Tapi di dalam Islam, di dalam hukum Islam itu ada perbedaan antara fakir dengan miskin. Nah, sekarang kita terangkan apa yang dinamakan fakir itu. Golongan fakir itu yang bagaimana? Tolong kalian perhatikan, tolong kalian catat baik-baik apa yang saya terangkan berikut ini. Yang pertama, orang yang bisa menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, itu adalah golongan fakir. Siapa fakir itu? Fakir itu adalah orang yang pendapatannya atau penghasilannya itu di bawah separuh kebutuhannya. Contohnya demikian. Ini contoh fakir. Ada seseorang kebutuhan hidupnya itu 50.000, misalnya belanja yang dibutuhkan, uang yang dibutuhkan dalam perharinya itu 50.000. 50.000 itu sudah cukup untuk beli sekedar lauk, nasi, beras, misalnya seperti itu, 50 yang dibutuhkan. Kan begitu kan, memang orang itu kebutuhannya kan berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan keadaan dan kebutuhan. Nah, ini satu contoh, ada orang kebutuhan hidupnya 50.000. Ternyata pendapatannya, ia mendapatkan penghasilan itu di bawah separuh. Separuhnya 50.000 berapa? 25.000. Dia mendapatkan penghasilan 15. Mendapatkan penghasilan 20.000, berarti di bawah separuh. Di bawah separuh daripada kebutuhannya. Kebutuhannya 50.000. Kemudian separuh dari 50 adalah 25.000. Nah, 25.000 itu ternyata pendapatannya di bawah 25.000. Pendapatannya 10.000, pendapatannya 15.000, pendapatannya 20.000, ini di bawah. Maka yang demikian itu dikatakan atau disebut sebagai fakir. Maka fakir itu lebih dahsyat kondisinya, lebih parah kondisi dan keadaannya daripada miskin. Karena miskin berbeda lagi, lebih ringan. Bagaimana lebih ringan? Contohnya begini, yang dinamakan miskin adalah yang pendapatannya itu di atas separuh daripada kebutuhan, tapi masih belum sampai kepada kebutuhannya. Contoh, ini contoh yang miskin. Kebutuhan hidupnya 50.000, tapi pendapatannya 45, 35.000. Ya kan di atasnya separuh, separuhnya 50, 25. Ya, di atasnya 30, 35, 40, 45, ini di atasnya separuh, tapi masih belum sampai kepada batas yang ia harapkan, yang ia butuhkan. Yang seperti ini dinamakan miskin. Paham ya? Jadi ada perbedaan antara fakir dan miskin. Dua-duanya fakir ini mendapatkan zakat, bisa menerima zakat. Zakat bisa kita salurkan kepada miskin, golongan miskin, atau juga kepada golongan fakir. Jadi fakir miskin itu bukan satu paket, tapi beda. Fakir itu golongan, miskin golongan yang lain.
Cuma di Indonesia ini kategori itu dijadikan satu, fakir miskin, fakir miskin. Padahal sebetulnya itu berbeda antara fakir dan miskin. Paham ya? Jadi untuk yang pertama, mustahik yang pertama, orang yang dapat menerima zakat yang pertama adalah golongan fakir atau fukoro. Fakir itu jamaknya fakir adalah fukoro. Yang kedua, miskin. Jamaknya, pluralnya adalah masakin. Jadi fakir, miskin. Paham ya? Berarti ini sudah ada dua golongan yang sudah kita sebut. Yang ketiga sekarang, amil. Amil zakat atau pengurus zakat. Atau kalau diistilahkan di Indonesia ini dengan panitia zakat. Panitia. Sebetulnya panitia itu amil. Amil, panitia itu sama. Nah, amil atau pengurus zakat itu dapat menerima zakat. Panitia zakat itu bisa menerima zakat. Cuma ada catatannya. Ada catatannya. Catatannya apa? Ketika amil itu tidak digaji, maka dia boleh mengambil zakat. Tapi kalau amil itu sudah digaji oleh kantornya, digaji oleh yang memberikan amanat kepada dia, maka dia tidak bisa menerima zakat. Karena ada kan, sekarang ini kan banyak amil-amil zakat, panitia-panitia zakat yang mengumpulkan harta atau uang dari beberapa orang-orang yang mampu. Dan itu menjadi ladang kehidupan, mata pencaharian. Dan sekarang itu banyak. Ya, sekarang ini banyak seperti takaful, seperti badan-badan pengumpulan zakat itu, lazis, itu lembaga amil zakat dan seterusnya, itu kan ada kepengurusannya, ada kantornya. Ya. Nah, kalau mereka itu sudah digaji, ya karena itu sudah menjadi pekerjaan, mata pencaharian dia. Ketika dia sudah digaji, maka amil atau panitia pengumpulan zakat itu tidak bisa menerima zakat. Itu kalau sudah digaji. Ketika tidak digaji, maka dia boleh menerima zakat. Ini amil atau pengurus-pengurus zakat. Ini mustahik yang ketiga. Mustahik yang keempat atau bagian yang keempat yang bisa menerima zakat adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Atau bahasa lain, mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf qulubuhum. Artinya masih lemah, keimanannya masih lemah karena baru saja masuk Islam, maka dia boleh untuk menerima zakat. Kendati pun, meskipun mu'allaf itu tadi kaya, orang mu'allaf, ya, mu'allaf baru masuk Islam, kaya dia. Apakah orang kaya seperti itu bisa menerima zakat fitrah atau zakat mal? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Ya, karena dia dalam kondisi masih lemah iman karena baru saja masuk Islam. Ya, kecuali sudah lama, sudah 10 tahun, sudah 5 tahun. Ya, yang seperti itu, dia tidak wajib atau tidak boleh menerima zakat, kalaupun sudah cukup atau kaya. Makanya
bahasa mu'alaf itu sebetulnya dalam Islam itu orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau sudah lama, sudah puluhan tahun masuk Islam, memang dulunya itu orang luar Islam, non-Muslim, itu sudah 10 tahun, 15 tahun, ya sudah tidak dikatakan mu'alaf. Karena mu'alaf itu bukan berarti orang dulunya non-Muslim, orang dulunya kafir, terus kemudian masuk Islam dengan dalam jangka waktu yang lama. Tidak. Tapi yang dinamakan mu'alaf sejatinya adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Baru itu ya, menurut pendapat para ulama, sebelum 1 tahun. Kalau sudah haul, keluar dari 1 tahun, sudah tidak dikatakan baru. Jadi mustahik yang keempat. Mustahik yang kelima, orang-orang yang boleh menerima zakat dan kita boleh berzakat kepada mereka adalah mukatab atau untuk membiayai kemerdekaan budak. Jadi kalau era sekarang ini kan sudah tidak ada budak. Budak itu dulu. Jadi budak itu dulu, sekarang sudah nggak ada. Jadi memang sudah diminimalisir oleh Islam agar tidak ada perbudakan dalam Islam. Tidak ada. Cuma dulu, zaman dulu itu perbudakan itu ada. Nah, perbudakan itu bagaimana sistemnya? Budak itu adalah tawanan perang yang dihasilkan dari peperangan kaum muslim dengan kaum non-muslim. Kemudian tawanan-tawanannya itu dinamakan budak. Nah, budak itu bisa dijual belikan. Budak itu bisa dijual belikan dan ada hukumnya lah. Ada hukumnya tersendiri. Nah, sekarang kalau ada budak ingin memerdekakan dirinya ingin merdeka. Misalnya contoh ada si A, misalnya si A. Si A itu budak, punya majikan namanya Zaid. Punya majikan namanya Zaid. Nah, Zaid itu memberikan syarat. Zaid itu memberikan syarat, kalau kamu mau merdeka, kamu harus membayar saya dengan sekian juta. Dengan sekian juta, misalnya dengan 50 juta, dengan 5 juta. Nah, budak ini kan tentunya nggak punya uang sekian itu, 50 juta atau sesuai yang syarat dan ketentuan dari majikannya. Nah, dia kemudian mencari uang dari zakat itu dikumpulkan, kemudian setelah terakumulasi, terkumpul, digunakan untuk membayar majikannya agar dia segera merdeka. Nah, yang seperti ini boleh budak mencari uang untuk memerdekakan dirinya. Itu namanya mukatab. Ya, budak yang seperti itu boleh mencari zakat. Atau kita boleh memberikan zakat kepada budak yang sedemikian itu. Tapi kan itu tadi, sekarang ini sudah tidak ada budak. Sudah tidak ada. Ya nggak tahu lagi, wallahu alam, kalau nanti ada peperangan misalnya, ya budak muncul lagi. Tapi syaratnya itu tadi, peperangan antara kaum muslimin dan non-muslim. Maka ada yang dinamakan budak. Dan hari ini sudah tidak ada. Maka pengetahuan penting, tapi untuk pengamalannya hari ini masih tidak ada, ditiadakan. Selanjutnya, mustahik yang keenam adalah al-ghorimin atau al-ghorimun, orang-orang yang mempunyai hutang. Ini juga ada syaratnya. Tidak syukur-syukur atau tidak semua orang yang punya hutang kemudian dia boleh menerima zakat, tidak.
Tidak seperti itu. Tetapi dilihat unsur dan alasannya. Kenapa punya hutang? Nah, yang diperbolehkan untuk menerima zakat adalah ketika dia punya hutang karena ingin mendamaikan sebuah perselisihan. Satu contoh begini, satu contoh. Ada Hasan, contoh ya, dengan Zaid. Ini dia berdebat, bertengkar karena masalah keuangan misalnya. Misalnya contohnya Zaid penjual HP, ya Hasan pembeli kan gitu, pembeli. Nah, dia bersitegang atau bertengkar karena masalah keuangan. Kata si Zaid, saya sudah bayar ke kamu. Kata Hasan, ya saya belum menerima. Seperti itu. Terus datang seseorang, misalnya namanya Ahmad. Ahmad tuh melerai, memisah. Ada apa ini? Ini punya hutang kepada saya nggak dibayar. Dia sudah ngambil HP ini, tapi tidak dibayar. Maka ditanyakan, apa benar kamu sudah ambil HP tidak dibayar? Gak apa-apa, saya yang bayar, kata Ahmad. Akhirnya Ahmad membayar, ya, membayar kepada yang merasa tidak dibayar itu tadi. Nah, setelah itu maka yang namanya Ahmad boleh meminta kepada amil zakat karena sudah membayar orang yang sedang berseteru. Dia datang ke amil zakat, ke kantor zakat. Saya tadi melerai orang yang tengah bersitegang tentang masalah uang 200 ribu. Maka orang tersebut bertanya kepada Zaid dan Hasan, benar kamu dikasih uang 200 ribu? Salah satunya mengatakan iya. Nah, si Ahmad ini bisa mengklaim mengambil uang ke siapa? Kepada kantor zakat. Ini yang dinamakan ghorimin. Dia bisa ngambil uang sebagai gantinya uang yang sudah dikeluarkan untuk Ahmad itu tadi, untuk Hasan itu tadi. Ini namanya ghorimin. Ya, jadi dia hutang karena ingin mendamaikan seorang. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fisabilillah, jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah itu boleh menerima zakat. Contohnya sekarang misalnya ada ustadz atau kiai atau pejuang-pejuang agamanya Allah lagi berjuang, kemudian kehabisan uang. Ketika dia berjuang kehabisan uang, maka ketika itu dia bisa mengambil uang dari amil zakat untuk memenuhi kebutuhannya, yang dimana uang tadi dialokasikan untuk perjuangan di jalan Allah. Itu bisa. Itu yang namanya fisabilillah. Salah satunya misalnya kita lagi mengadakan dakwah ke satu tempat, misalnya, kan butuh kendaraan, kendaraannya butuh bahan bakar, bahan bakarnya habis, ya, kehabisan uang, akhirnya dia bisa, andai kata, mengambil uang dari amil zakat. Saya minta uangnya dari zakat untuk, ya, bahan bakar yang aku gunakan untuk dakwah ke satu tempat. Itu boleh. Itu namanya fisabilillah. Dan kata para ulama, di antaranya yang seperti itu, ya sebagian ulama mengatakan untuk pembiayaan pendidikan juga bisa, untuk pembangunan masjid juga bisa diambilkan dari zakat itu sendiri. Tapi itu kata sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan, ya,
belum waktunya seperti itu. Tapi kalaupun itu perjalanannya untuk sabilillah, untuk jalan Allah, maka diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah Ibnu Sabil atau musafir. Musafir. Musafir itu boleh mengambil uang zakat. Misalnya kita perjalanan jauh, ya, karena musafir, kehabisan bekal di jalan, ya, kehabisan sangu, turun di satu tempat, nyari ambil zakat, cari kantor zakat, misalnya. Dia minta uang di situ, minta uang karena kehabisan bekal, kehabisan sangu, itu boleh. Tapi ini semuanya hari ini tidak ada di Indonesia. Tapi kalau di negara-negara yang menggunakan syariat Islam dan pakai hukum, maka itu ada. Makanya pentingnya ketika kita ya memperjuangkan syariat Islam di negara kita ini. Karena semuanya ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya seseorang yang komitmen untuk mengatur kebijakan, dan itu orang Islam. Jadi pentingnya kita punya kekuasaan, pentingnya kita memegang politik di dalam Islam. Karena kalau kekuasaan ini dipegang oleh orang lain, maka umat Islam tidak bisa apa-apa. Tidak bisa mengaplikasikan syariat Islam. Maka penting bagi kita untuk terus berjuang, belajar, agar kita nantinya menjadi pimpinan-pimpinan yang bisa menyuarakan Islam itu sendiri. Ketika ada pemimpin-pemimpin Islam, orang-orang baik, ya harus didukung. Karena itu bagian daripada pilihan kita untuk memuluskan jalannya kebijakan-kebijakan dalam Islam. Nah, selain daripada yang 8 ini tidak bisa diberikan kepada yang lain. Misalnya diberikan zakat kepada anak yatim, tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali yatimnya itu fakir, miskin, maka masuknya karena miskinnya atau karena fakirnya, bukan karena yatimnya. Karena yatim tidak bisa menerima zakat. Ini juga jadi kendala tersendiri di lingkungan kita. Banyak orang berzakat kepada yatim, ini nggak bisa. Ya, nggak bisa, bukan mustahil. Karena yatim itu bukan mustahil. Yang dikatakan mustahil ya ini. Kecuali yatimnya itu fakir. Kecuali yatimnya itu adalah miskin. Baru masuk dari pintu miskinnya, bukan dari pintu yatimnya. Nah, zakat-zakat itu boleh diberikan kepada 8 asnaf mustahikin ini. Ya, selain daripada itu tidak boleh. Ya. Tadi paham? Jadi kalau ada pertanyaan bisa diajukan kepada guru, pada asatidah kalian, dan selanjutnya nanti bisa diajukan kepada kami dan akan kita bahas di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalaupun ada pertanyaan dari kalian, asalkan itu ada catatannya, ya kita bahas melalui video ini. Karena kita interaksi tidak langsung, tidak bisa memberikan pertanyaan langsung, kalian bisa menulis daripada apa yang diajukan pertanyaan itu. Mungkin ada yang tidak paham, mungkin ada yang perlu diterangkan lagi. Kalian tulis, berikan sama ustadzah atau kepada ustadz, dan ustadz nanti berikan kepada kami, dan kami mengulasnya, menjawabnya melalui video ini. Itu ya. Ini sudah sampai pada batasan akhir dari bab zakat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang selanjutnya akan memasuki bab puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, dan setelah itu akan ada pembahasan tentang masalah haji. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan, dan kalian bisa bermanfaat untuk kalian dan umat Islam. Amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, kita baca doa.
Saya dari ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.